Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang TOEFL, word order, and single clause sentence with me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Nah, ini adalah table of contents berisi topik-topik yang akan kita pelajari di video kali ini. Pertama, ada introduction to TOEFL, kedua, ada word order, ketiga, ada single clause sentence, dan terakhir akan ada task 1. Kita langsung lanjut ke introduction to TOEFL. TOEFL itu apa sih? TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Ternyata TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. It is a standardized academic English test and is usually used as an evidence of English ability. It is designed and administered by Educational Testing Service, ETS, an assessment organization based in New Jersey, United States. Initially, TOEFL was only taken by students applying to universities in the US and other English-speaking universities outside the US. Not only that, TOEFL has also been used to apply for jobs or scholarships even in non-English speaking countries. Jadi biasanya TOEFL ini diambil oleh para mahasiswa yang ingin mendaftar di universitas-universitas di Amerika Serikat dan universitas-universitas berbahasa Inggris di luar Amerika Serikat. Tapi tidak hanya itu, sekarang TOEFL juga sudah mulai digunakan untuk mendaftar pekerjaan atau beasiswa bahkan di negara yang tidak berbahasa Inggris. TOEFL sendiri terbagi ada yang IBT dan ada yang PBT. Apa aja sih bedanya? Nah, IBT itu adalah singkatan dari Internet Based Test, sedangkan PBT adalah Paper Based Test. Dari namanya saja sudah kelihatan ya bedanya. Yang satu berbasis internet dan yang satu lagi berbasis kertas. Nah, TOEFL IBT biasanya berlangsung selama 4,5 jam. Meliputi tes reading, listening, speaking, dan writing, all in academic context. Untuk skornya biasanya dari 0 sampai 120, di mana setiap skill itu bernilai 30, dan sertifikatnya valid selama 2 tahun. Sedangkan PBT lebih singkat durasinya, yaitu 2,5 jam, dan tesnya itu meliputi listening, structure, reading, dan juga writing. Skornya mulai dari 310 sampai 677 dan ini tidak termasuk writing score karena writing score terpisah mulai dari 0 sampai 6 range skornya. Dan sama sertifikatnya valid selama 2 tahun. Nah, ada satu lagi nih yaitu TOEFL ITP atau Institutional Testing Program, a separate version of TOEFL PBT. TOEFL ITP is administered by an individual institution for internal use only, not as widely accepted as TOEFL IBT or PBT. This test is quite popular in Indonesia and writing test is not tested. Nah, TOEFL ITP ini tidak seperti IBT atau PBT dikelola oleh institusi tertentu, individual institution. Biasanya seperti kampus-kampus tertentu. Nah, itu ada TOEFL ITP untuk misalnya syarat sidang atau syarat wisuda seperti itu. Dan karena dia dikelola dan diurus institusi tertentu saja dan hanya digunakan untuk institusi tersebut, dia tidak diterima secara luas seperti TOEFL IBT atau PBT. Namun tes ini cukup populer di Indonesia dan setiap perguruan tinggi mereka memiliki tes TOEFL ITP sendiri dan di dalam TOEFL tes ITP ini tes menulis itu tidak diuji. Kita lanjut ke structure and written expression. Di kelas kali ini kita belajar tentang structure and written expression dan word order, juga single clause sentence itu masuk dalam TOEFL structure and written expression. Karena itu kita harus memahami terlebih dahulu apa sih structure and written expression itu. Nah, structure and written expression is a test to test the understanding of grammar and sentence structure in English. Consists of 40 questions, 15 for structure and 25 for written expressions. And the time is about 25 minutes. Jadi structure and written expression ini untuk menguji pemahaman grammar atau tata bahasa dan juga struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Memiliki 40 pertanyaan, biasanya 15 untuk struktur dan 25 untuk written expression.
dan waktu yang diberikan adalah 25 menit. Tips dan trik dalam mengerjakan structure and written expression yaitu first, understand the directions for each part well before the exam day. Pahamilah directions, arahan untuk setiap part dengan baik sebelum hari ujian. Second, be thorough in reading each question. Telitilah dalam membaca setiap pertanyaan. Third, don't focus too much on one question. If you are not sure, leave the question and work on another question that is easier. Jangan terlalu fokus pada satu pertanyaan. Kalau kalian nggak yakin, tinggalkan pertanyaan tersebut dan kerjakan pertanyaan lain yang kalian rasa lebih. And in the last 5 minutes, check back the questions you haven't answered and guess the answer. Untuk 5 menit terakhir, cek kembali pertanyaan yang sekiranya belum kalian jawab, dan tebaklah jawabannya kalau misalnya memang sudah mepet waktunya. Itu lebih baik daripada membiarkan kosong. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu word order. Word order atau susunan kata. The minimum order of sentences and clauses in English is SPO, subject, predicate, object. Jadi ini adalah susunan minimum sebuah kalimat atau klausa dalam bahasa Inggris, subject, predicate, object. Jadi kalau misalnya sebuah klausa atau kalimat sudah memiliki 3 unsur tersebut, itu sudah dihitung lengkap. For example, we learn biology today. Kami belajar biologi hari ini. We sebagai subjek, learn sebagai predicate, biology sebagai objek, dan today sebagai complement, pelengkap. Di mana di sini adalah adverb of time, keterangan waktu. Adverb can be placed at the beginning, at the end, after the verb to be, and all auxiliary verbs, for example, can, may, will, must, shall, and have. Nah, penting untuk memahami adverb karena kemungkinan besar kalian bakal ketemu sama unsur yang satu ini. Biasanya letaknya ada di awal, ada di akhir, dan ada juga di tengah setelah to be atau auxiliary verbs. For example, usually the summer is hot and humid. Nah, itu adalah adverb of frequency, dan di sini posisinya ada di awal. Contoh nomor 2, she opened the envelope carefully. Nah, ini adalah adverb of manner, carefully, adverb of manner, dan diletakkan di akhir kalimat. Dan contoh nomor 3, this summer will hopefully be cool and dry. Kata hopefully itu adalah adverb, dan di sini letaknya setelah will atau di tengah-tengah, setelah modal. Selain adverb, kita juga harus memahami susunan adjective noun, karena dalam bahasa Inggris itu susunannya agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu bendanya duluan, lalu kata sifatnya. Kalau bahasa Inggris tidak, kata sifatnya terlebih dahulu, lalu bendanya. For example, big cat, yang artinya kucing besar. Nah, itu betul. Tapi kalau cat big, itu salah. Oke, selanjutnya yaitu two ways of writing a phrase with two nouns. Jadi ada 2 cara dalam menuliskan sebuah phrase dengan 2 kata benda. For example, secret chamber atau chamber of secret with preposition of. Jadi ini artinya frasa nomor 1 dan 2 yaitu sumur rahasia, tapi nomor 1 itu langsung digabung, secret chamber. Kalaupun misalnya mau ditukar posisinya itu harus dengan preposition, di mana di sini kita gunakan of, chamber of secret. Jadi selain memahami adverb, kita juga harus memahami adjective order atau susunan kata sifat dalam bahasa Inggris, yaitu ada quantity diikuti dengan quality, size, shape, age, color, nationality, dan terakhir ada material. Biasanya tidak semua kategori atau susunan adjektif digunakan dalam TOEFL structure, tapi kemungkinan besar 3-4 adjektif itu digunakan bersamaan masih ada. Selanjutnya kita akan mengulas tentang adverb order with adjective, jadi susunan adverb atau kata keterangan bersama dengan adjektif kata sifat. Kenapa dengan kata sifat? Karena adverb itu hanya boleh memodifikasi atau memberikan keterangan kepada adjektif atau kata sifat. Tidak boleh memodifikasi noun. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris yang boleh memodifikasi noun adalah adjektif. Yang boleh memodifikasi kata benda adalah adjektif. For example, a very big cat. Seekor kucing yang sangat besar. A sebagai artikel, very sebagai adverb,
big sebagai adjective dan noun, cat-nya di situ sebagai noun. Atau a poorly written story. A sebagai article, poorly sebagai adverb, written sebagai adjective di sini, dan story itu adalah noun-nya. Selain memodifikasi adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan juga bisa digunakan untuk memodifikasi verb atau kata kerja. Nah, letaknya bisa before the verb, sebelum kata kerja, atau after the object, setelah objek. For example, I fully understand the lesson. Saya sepenuhnya memahami pelajaran itu. Nah, fully di sini adalah adverb dan diletakkan sebelum understand, yang mana merupakan kata kerja atau verb. Atau contoh kedua, I understand the lesson fully. Jadi adverbnya diletakkan di akhir. Oke, kita lanjut ke example of word order questions. Jadi contoh dari pertanyaan word order yang kemungkinan akan kalian temukan di TOEFL structure. Nomor 1, today, blah blah blah, of the earth live on a very small percentage of the earth's land surface. Pilihannya ada A, about 2/3 populated, B, the population is about 2/3, C, about 2/3 of the population, dan D, of about 2/3 of the population is. Kira-kira apa nih jawabannya? Okay, we need subject in this case. Kita membutuhkan subjek di kasus ini atau di pertanyaan ini. Sehingga jawabannya adalah C, about 2/3 of the population. Nah, di kalimat satu ini, itu verbnya sudah ada, yaitu live. Dan kalau misalnya kalian mengira, Kak, kan sudah ada today. Nah, today di sini dia bukan sebagai subjek, tapi dia sebagai adverb. Lebih tepatnya, adverb of time, kata keterangan waktu. Kak, kan sudah ada the earth, itu bukanlah subjek. Kenapa? Karena ada preposition of di depannya, of the earth. Sehingga itu adalah object of preposition. Sehingga kita masih membutuhkan subjek yang mana merupakan noun. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut ke nomor 2. Spring water is clean since it has been filtered through permeable rocks, but all spring water contains some dissolved minerals. Pilihannya ada A, generally fair, ada B, generally fairly, ada C, general fair, dan D, general and fair. Kira-kira apa nih jawabannya? Kata kuncinya adalah clean ya. Oke, kita membutuhkan di sini. Kenapa? Karena clean itu adalah kata sifat. Sehingga yang dapat memodifikasi atau memberikan keterangan lebih lanjut kepada kata sifat adalah adverb, kata keterangan. Sehingga jawabannya adalah B, generally, fairly. Kita lanjut ke topik ketiga, yaitu single clause sentence atau kalimat klausa tunggal. Some questions in part A structure will only have a clause, which means it consists of a subject and a verb. Jadi beberapa pertanyaan di part A structure biasanya hanya memiliki satu clause, yang artinya hanya terdiri dari sebuah subjek dan sebuah kata kerja. However, you may find other structures distracting you from the real subject and verb. Namun, walaupun terlihat sederhana, kalian kemungkinan akan menemukan struktur lain yang dapat mengalihkan perhatian kalian dari subjek dan verb yang sebenarnya. Nah, tipsnya adalah first, make sure the sentence has the subject and predicate. Pastikan bahwa kalimat tersebut memiliki subjek dan predikat. Jadi kalian tentukan dulu nih mana subjeknya dan mana predikatnya. Second, object of preposition is not a subject. Jadi object of preposition itu bukanlah sebuah subjek dan biasanya ditandai dengan preposition, definitely. For example, of, with, beside, in, on, dan seterusnya. A positive is not a subject. Nah, a positive ini berbentuk seperti noun phrase atau frasa kata benda, usually located between two commas to explain the noun, dan biasanya terletak di antara dua koma untuk menjelaskan sebuah benda. For example, my neighbor's cat, Rara, loves to sleep in my house. Kucing tetangga saya, Rara, suka tidur di rumah saya. Nah, di sini, di kalimat ini, itu subjeknya adalah my neighbor's cat.
Rara itu bukanlah subjek. Kenapa? Karena dia appositives yang memberikan keterangan lebih lanjut kepada my neighbor's cat. Dan terakhir, present participle, verb being, and past participle, verb 3, are not verb, but adjective. Jadi, walaupun ada kata kerjanya, namun dalam bentuk yang berbeda, yaitu present participle, kata kerja ditambah ing, dan past participle, bentuk ketiga dari kata kerja dalam bahasa Inggris, mereka terhitung sebagai adjective atau kata sifat, bukan kata kerja. For example, the annoying man over there is my brother. Laki-laki yang menyebalkan di sana adalah saudaraku. Jadi annoying walaupun dia terbentuk dari kata kerja annoy, dalam kasus ini, dalam kalimat ini, annoying di sini sebagai adjective yang menjelaskan the man. Kita lanjut, example of single clause sentence questions. Jadi pertanyaan single clause sentence yang kemungkinan kalian temukan dalam TOEFL structure. Nomor 1, unlike fossil fuel which can be used only once, wind and solar power blah 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 of energy. Pilihannya ada A, for renewable source, ada B, the source is renewable, C, are renewable sources, D, renewable sources. Kira-kira apa nih jawabannya? Iya, di kalimat ini kita memerlukan verb atau kata kerja, sehingga jawabannya adalah C, are renewable sources. Miss, kan itu ada can be used, yang artinya bisa digunakan. Bukankah itu adalah verbnya, Miss? Enggak, bukan. Kenapa? Karena can be used itu merupakan satu kesatuan dengan unlike fossil fuel which can be used only once. Dan ini merupakan object of preposition, ditandai dengan kata unlike, sehingga di kalimat ini tidak memiliki verb. Dan yang paling cocok adalah C, are renewable sources. Kita lanjut ke nomor kedua. Henry Adams, born in Boston, blah blah blah, famous as a historian and novelist. Pilihannya ada A, became, B, and became, C, he was, D, and he. Kira-kira apa nih jawabannya? Sama kasusnya seperti pertanyaan nomor 1, we need a verb, karena di situ belum ada verbnya. Born in Boston itu bukan verb, itu merupakan a positive, terlihat dari dua koma yang mengapit born in Boston. Sehingga kita masih membutuhkan verb yang mana jawaban yang paling tepat adalah A, became. Oke, kita lanjut ke topik terakhir yaitu task 1. Based on today's material, you already learned about TOEFL, word order, and single clause sentence from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Jadi berdasarkan materi hari ini yang ada di video ini, Miss akan membagikan pertanyaannya di grup melalui link dan jangan lupa untuk dikerjakan. Okay, before I close this video, I have a quote that I think it will be very lovely to share with you. Before anything else, preparation is the key to success. Sebelum apapun, persiapan adalah kunci kesuksesan. Okay, that's the end of my explanation. Thank you so much for watching. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group TOEFL Structure Corner December. Thank you so much for your attention. Bye-bye.